Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah representasi pengetahuan dan penalaran dengan tema pengembangan sistem berbasis pengetahuan dengan Protigi. Kelompok kami mengambil studi kasus regulasi passing grade penerimaan mahasiswa. Untuk anggota kelompoknya, ada Yasmin Indah Hasari dengan NPM 217006009. Lalu ada Muhammad Aditya Darmawan dengan NPM 217006006. Lalu Nadib Zuhairi Abdillah dengan NPM 217006071. Dan ada saya sendiri, Muhammad Bayu Setiawan dengan NPM 217006083. Baik, untuk yang pertama kita ke cara unduh dan instalasi tools terlebih dahulu. Akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, langsung saja kita ke browser. Lalu di sini ketikkan Protigi. Nah, kita masuk ke website resminya yaitu https://protigi.stanford.edu. Lalu masuk, di sini kita bisa langsung klik download now karena kita akan menginstal versi aplikasinya bukan versi websitenya. Lalu download for Windows. Nah, dikarenakan saya sudah mendownloadnya, maka langsung saja dibuka filenya. Di sini filenya dalam bentuk RAR. Kita ekstrak dulu. Karena saya sudah mengekstraknya, kita langsung buka saja file Protigi-nya. Nah, di dalamnya yaitu ada aplikasi Protigi dan di sini kita tidak perlu melakukan instalasi, kita langsung bisa membukanya. Nah, dengan demikian aplikasi Protigi telah siap untuk digunakan dan ini merupakan halaman pertama dari aplikasi Protigi. Untuk yang selanjutnya, pengenalan lingkungan kerja tools atau fungsi-fungsinya akan dijelaskan oleh Nadib Zuhairi Abdillah. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan beberapa fungsi yang ada di Protege. Yang pertama di menu tabs, window tabs, ada aktif ontologi. Di mana aktif ontologi ini berfungsi untuk menampilkan ontologi yang sedang aktif dan dikerjakan. Ini adalah jendela utama tempat informasi dasar tentang ontologi yang ditampilkan. Lalu ada entitas, di mana di sini ditampilkan semua entitas dalam ontologi termasuk kelas, properti objek, properti data, dan individu yang berguna untuk navigasi dan pengelolaan entitas. Lalu ada kelas. Kelas di sini berfungsi untuk menampilkan hierarki kelas dalam ontologi, di mana memungkinkan pengguna untuk mengelola struktur dan hubungan antar kelas. Lalu ada objek properties, di mana menampilkan properti objek yang digunakan untuk menghubungkan dua individu dalam ontologi penting untuk mengelola hubungan antar entitas. Lalu ada data properties, di mana data properties ini menampilkan properti data yang menghubungkan individu dengan nilai data literal seperti string atau angka. Lalu ada individual by class, yaitu menampilkan individu-individu yang dikelompokkan berdasarkan kelasnya untuk memudahkan pengelolaan instan dari kelas tertentu. Lalu ada del query, di mana menyediakan antarmuka untuk menjalankan query description logic yang memungkinkan pengguna untuk mengekstrak informasi spesifik dari ontologi. Lalu ada ontograph, di mana di ontograph menyediakan representasi grafis dari ontologi, di mana untuk membantu visualisasi struktur dari dan hubungan antar entitas. Lalu selain dari fungsi di sini terdapat fungsi di window, di tabs,
Lalu seperti ada annotation properties yang berfungsi untuk menampilkan properti anotasi yang digunakan untuk menambahkan metadata ke entitas dalam ontologi. Lalu ada OWL viz yaitu yang berfungsi untuk menampilkan representasi visual dari ontologi menggunakan OVIS yang membantu dalam visualisasi hubungan dan struktur ontologi. Lalu ada SWRL tab di mana di sini mendefinisikan aturan logika. Lalu ada untuk eksekusi aturan dan validasi konsistensi. Aturan SWRL memungkinkan pengguna untuk menentukan hubungan yang lebih kompleks antar entitas dan ontologi. Lalu ada SQRL tab. Di sini berfungsi untuk penulisan query yang kompleks dan selain itu berfungsi untuk ekstraksi data. Lalu ada integrasi dengan aturan SWRL yang memungkinkan pengguna untuk menulis query yang lebih kompleks dan mendapatkan hasil yang lebih spesifik. Yang terakhir ada SPARQL query yang berfungsi untuk menyediakan antarmuka untuk menulis dan menjalankan query SPARQL. Bahasa query yang digunakan untuk mengekstrak dan memanipulasi data yang disimpan dalam format RDF. Mungkin cukup sekian beberapa fungsi yang terdapat pada Protege. Cukup sekian, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya akan memaparkan mengenai persoalan dan penyelesaian kasus dalam regulasi passing grade dalam penerimaan mahasiswa. Adapun persoalan yang diangkat oleh kelompok kami yaitu untuk menangani tantangan dalam proses penerimaan mahasiswa di universitas yang seringkali memerlukan evaluasi yang cepat dan akurat terhadap ribuan calon pendaftar. Nah, permasalahan ini penting karena menentukan kualitas dan kuantitas mahasiswa yang diterima. Penggunaan nilai passing grade dihitung berdasarkan rata-rata dan standar deviasi dari nilai calon mahasiswa pendaftar. Namun, menghitung dan memproses nilai-nilai ini secara manual dapat memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Oleh karena itu, diperlukan sistem otomatis yang dapat mengelola dan mengolah data dengan efisien, memberikan hasil yang konsisten, dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan. Nah, berdasarkan persoalan kasus tersebut, adapun tujuan dan tantangan dalam mengembangkan sistem ini yang pertama yaitu tujuannya mengembangkan sistem simulasi penerimaan mahasiswa di universitas yang menggunakan nilai passing grade untuk menentukan kelulusan calon mahasiswa. Adapun tantangannya yaitu mengotomatisasi proses evaluasi ini dengan akurasi tinggi dan transparansi, sehingga setiap calon mahasiswa dapat dengan cepat mengetahui status penerimaan mereka apakah diterima atau tidak, berdasarkan perhitungan nilai passing grade yang dinamis. Lalu solusi dari penyelesaian kasus tersebut yaitu diusulkan adalah mengembangkan sistem regulasi penerimaan mahasiswa berbasis ontologi dengan menggunakan Protege. Melalui ontologi ini, siswa dapat melakukan evaluasi otomatis terhadap data calon mahasiswa, menghitung rata-rata dan standar deviasi nilai, dan menentukan apakah calon mahasiswa tersebut diterima atau tidak berdasarkan passing grade yang diperoleh. Nah, implementasi ini mencakup pembuatan kelas, properti, dan aturan dalam Protege yang memungkinkan integrasi data dan logika perhitungan yang kompleks. Dengan demikian, penggunaan Protege membantu dalam menciptakan sistem penerimaan yang transparan, dapat diandalkan, dan mudah diperbarui sesuai kebutuhan. Untuk selanjutnya, demo aplikasi yang akan dipaparkan oleh Aditya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk pada proses demo pembuatan ontologi dari sebuah sistem passing grade untuk menganalisa apakah seorang siswa ataupun beberapa orang siswa itu layak untuk masuk suatu universitas dan jurusan ataukah tidak layak. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah membuat sebuah class. Nah, di sini ada yang dinamakan dengan classes pada Protege ini. Dimulai dari kita buat nilai, pendaftar, dan universitas. Nah, caranya adalah di sini kita klik all thing, kemudian plus di sini misalkan kita tambah nilai. Nah, maka di oke-kan saja gitu. Nah, kemudian di setiap kelasnya ini dikasih keterangan yaitu subclass of. Nah, di sini all thing. Jadi biar menginduk ke all thing yang ada di sini. Nah,
Kemudian dilanjutkan pada proses pembuatan object properties. Nah, object properties ini adalah untuk membuat relasi daripada masing-masing class. Nah, misalnya di sini kita mulai dari proses yang didaftarkan. Nah, kita di sini dibuat misalkan didaftarkan ya. Kemudian oke, nah di sini karena udah access ya, udah already, nah karena udah tersedia, maka kita, tidak perlu menambahkan lagi. Nah, selain itu kita juga harus mengisi di sininya, dari mulai sub property of, ini lebih ke kayak yang tadi classes, yang sub property of yang di sininya, awal top object property, kemudian di sini juga inverse of. Nah, jadi didaftarkan ini adalah kebalikan dari mendaftar, gitu. Nah, begitupun dengan yang universitas, di sini adalah untuk relasinya awalnya dari A ke B gitu. Maka di sini titik A-nya adalah pada pendaftar untuk didaftarkan ini. Sorry, untuk titik awalnya adalah di universitas dan titik B-nya adalah di pendaftar. Nah, di sini kebalikannya kalau mendaftar, titik awalnya adalah pendaftar dan titik B-nya adalah universitas. Begitupun dengan yang dimiliki, di sini ada dimulai dari inverse of memiliki atau kebalikan dari memiliki. Kemudian di sini juga dimiliki ini, nah ini belum keisi. Ini karena udah sekalian sebenarnya udah apa ya? Udah dilakukan yang kebalikan ataupun inverse of. Nah, dilanjutkan dengan data properties. Sebelumnya, nah di sini kenapa ini saya tadi tidak melanjutkan? Karena sudah ada angka hijau, sudah ada tanda hijaunya gitu dari si ininya sendiri gitu. Nah, di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke data properties. Kita buat data properties di sini. Data propertiesnya apa gitu. Nah, misalkan saya membuat ada daya tampung, lokasi, nama, dan lain sebagainya. Nah, kita mau ada daya tampung. Daya tampung ini domainnya dari mana? Itu istilahnya bagian daripada kelas yang mana gitu. Nah, maka daya tampung ini adalah bagian dari universitas. Kemudian range-nya, range di sini adalah saya menggunakan tipe datanya. Tipe datanya apa gitu. Nah, maka daya tampung ini tipe datanya adalah integer ataupun angka. Begitupun dengan nama, di sini adalah nama dari pendaftar dan sebenarnya nama juga ini adalah nama daripada dari universitas ini kita ambil istilahnya passing grade dari kepastian suatu universitas gitu ya. Nah, maka di sini kita lihat kemudian nama di sini lokasi. Nah, namanya belum dikasih tipe data. Tipe datanya adalah string. Oke, yang nama universitas juga string sudah dan prodi pun sudah. Ini adalah data propertiesnya. Nah, prodi bagian dari pendaftar ya, kemudian di sini ada nilai rata-rata bagian daripada pendaftar, nama universitas ini adalah bagian daripada universitas itu sendiri. Kemudian di sini kita masuk ke individual by class. Nah, kita masukkan datanya gitu. Kita mulai daripada universitas misalkan. Nah, di sini kita univ 1. Lalu data properties assertion, nama univ di sini. Universitas Siliwangi. Oke. Kemudian di pendaftar. Misalkan siswa 1. Oh, sorry. Oh, ini sudah ada stok siswanya. Saya tambahkan siswa 2. Nah, kita assertion ataupun masukkan propertiesnya. Untuk siswa itu ada nama, misalkan Una ataupun ya Aditya. Di sini daripada nama nilainya berapa? Untuk namanya dulu sih kita satu-satu. Nama, kemudian nilai rata-rata aku misalkan 95. Oke. Nah, di sini juga nilai rata-ratanya adalah 92. Kemudian untuk
prodi. Misalkan siswa 1 mendaftar ke informatika. Berarti ada kesalahan di tadi mengatur di sini. Itu adalah prodi. Informatika. Oke. Kemudian siswa 2, nama, nilai, dan prodinya. Misalkan manajemen. Oke. Nah, selanjutnya di university ataupun universitas Univ 1 misal Unsil. Kemudian daya tampung. Misalkan di sini 50. Oke dulu. Daya tampungnya, kemudian prodinya juga, daya tampungnya adalah di prodinya itu 25 karena misalkan dibagi 2, kemudian ya masing-masing. Oke. Dinilai, ini sebenarnya bagian daripada siswa ya. Kita segini dulu aja. Kita masuk ke ontograf. Atau dinilai ini kita lihat kan karena tadi adalah nilai rata-rata, maka di sini adalah misalkan mata pelajaran 1 karena ini adalah dari SMA ke kuliahan. Oke, berarti kita tambahkan dulu di sini. Mapel, kemudian subproperty of domains installation. Ini mapel bagian daripada nilai. Range-nya adalah dalam bentuk string. Integer. Oh, mapel ya, mapel. Mapel di sini buat string. Oke. Nah. Input 1, insertion. Kemudian di sini mapelnya misalkan IPA. Oke. Di sini nilainya adalah nilai rata-rata IPA itu misalkan 98. Oke. Ini mapel 1, kemudian mapel 2 dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini kita masuk ke lihat ontografnya. Kita lihat. Oke, pendaftar di sini ada nilai. Oke, nilai universitas pendaftar ya. Nah, kemudian di sini dinilai ada apa aja? Nah, ada nilai mapel 1, kemudian di universitas. Nah, Univ 1. Kemudian di pendaftar ada siswa. Oke, siswa 1, siswa 2. Nah, untuk di masing-masing ini juga ada di sini propertinya mapel IPA, kemudian nilai rata-ratanya, kemudian nilai dan selanjutnya gitu. Nah, ini adalah tahapan ontologi. Nah, ontologi ini adalah tahapan awal ataupun istilahnya rancangan awal untuk membuat sebuah sistem regulasi dari passing grade. Nah, ini dari mulai relasinya, kita ada apa aja, ada mulai nilai, universitas, dan juga pendaftar. Dilanjutkan dengan dinilai itu ada matkul, ada mata pelajaran apa, kemudian di universitas ada universitas apa, pendaftar juga ada siswa 1, siswa 2, dan lain sebagainya. Nah, tahap lanjutan nanti, nah maka kita baru sampai ke implementasi gitu. Nah, untuk sekarang kita masuk ke tahap ontografnya terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi daripada kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.